Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, angkatan 2019 Tekom C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen memori dan sistem file. Memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern. Memori adalah array besar dari word atau byte yang disebut alamat. CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan nilai dari program counter. Instruksi ini menyebabkan penambahan muatan dari dan ke dalam alamat memori tertentu. Peningkatan alamat atau address banding. Peningkatan alamat adalah cara instruksi dan data yang berada di disk sebagai file yang dapat dieksekusi, dipetakan ke dalam memori. Sebagian besar sistem memperolehkan sebuah proses user atau user process untuk meletakkan di sembarang tempat dari memori fisik. Instruksi dan ke dalam alamat memori dapat dilakukan pada saat compile time, load time, dan execution time. Ini adalah gambar beberapa langkah proses program user. Memerlukan dukungan perangkat keras untuk meletakkan alamat, misalnya register, basis, dan limit. Dynamic loading. Untuk memperoleh utilitas ruang memori dapat menggunakan dynamic loading. Dengan dynamic loading, sebuah rutin tidak disimpan di dalam memori sampai dipanggil. Semua rutin disamping pada disk dalam format recallable load. Mekanisme dari dynamic loading adalah program utama di load dulu dan dieksekusi. Sebagai suatu rutin perlu memanggil rutnai lain. Rutnai yang dipanggil lebih dahulu diperiksa apakah rutnai yang dipanggil sudah load. Dynamic linking. Dynamic linking biasanya digunakan dengan sistem library seperti language subrutnai library. Tanpa fasilitas ini, semua program pada sistem perlu mempunyai kopi dari library language di dalam executable image. Kebutuhan ini menghabiskan baik ruang disk maupun memori utama. Overlay. Sebuah proses dapat lebih besar daripada jumlah memori yang dialokasikan untuk proses. Teknik overlay biasanya digunakan untuk kasus ini. Teknik overlay biasanya digunakan untuk memungkinkan sebuah proses mempunyai jumlah yang lebih besar dari memori fisik daripada alokasi memori yang diperlukan. Ruang alamat logika dan ruang alamat fisik. Alamat yang dibandingkan oleh CPU disebut alamat logika, di mana alamat terlihat sebagai unit memori yang disebut alamat fisik. Tujuan utama manajemen memori adalah konsep meletakkan ruang alamat logika ke ruang alamat disk. Sweeping. Sebuah proses harus berada di memori untuk dieksekusi. Proses juga dapat ditukar atau swap, sementara keluar memori di backing store dan kemudian dibawa kembali ke memori untuk melanjutkan eksekusi. Backing store berupa disk besar dengan kecepatan tinggi yang cukup untuk meletakkan kopi dari sebuah memory image dan sebuah user. Sistem juga harus menyediakan akses langsung ke memory image tersebut. Alokasi berurutan. Memori utama biasanya dibandingkan ke dalam dua partisi, yaitu untuk sistem operasi biasanya diletakkan pada alamat memori rendah dengan faktor interupsi. Proses yang diletakkan pada alamat memori tinggi. Alokasi proses user pada memori berupa single partition allocation atau multiple partition allocation. Single partition allocation. Pada single partition allocation diasumsikan sistem operasi ditempatkan di memori rendah dan proses user dieksekusi di memori tinggi. Kode dan data sistem operasi harus diletakkan dari sebuah perubahan tak terduga oleh user.
Proses dapat dilakukan dengan menggunakan register relokasi dan register limit. Register relokasi berisi nilai dari alamat fisik terkecil, sedangkan register limit berisi jangkauan alamat logika, dan alamat logika harus lebih kecil dari register limit. Multi-partition allocation. Pada multi-partition allocation mengizinkan memori user dialokasikan untuk proses yang berbeda di antri input yang menunggu dibawa ke memori. Terdapat dua skema, yaitu partisi tetap, di mana memori dibagi dalam jumlah partisi tetap dan setiap partisi berisi tepat satu proses. Jumlah partisi terbatas pada tingkat multiprogramming digunakan oleh IBM OS 360 yang disebut Multi-Programming Weighted Average Number of Tasks atau MFT. Skema yang kedua adalah partisi dinamis, merupakan MFT yang digeneralisasi yang disebut Multi-Programming Weighted Variable Number of Tasks atau MVT. Skema ini digunakan terutama pada lingkungan batch. Fragmentasi eksternal terjadi pada situasi di mana terdapat cukup ruang memori total untuk memenuhi peminat, tetapi tidak dapat langsung dialokasikan karena tidak berurutan. Fragmentasi eksternal dilakukan pada algoritma alokasi dinamis, terutama strategi first fit dan best fit. Fragmentasi internal terjadi pada situasi di mana memori yang dialokasikan lebih besar daripada memori yang diminta, tetapi untuk satu partisi tertentu hanya berukuran kecil hingga tidak digunakan. Di bawah adalah gambar fragmentasi internal. Kemudian PAGI. Konsep dasar PAGI. PAGI merupakan kemungkinan solusi untuk permasalahan fragmentasi eksternal di mana ruang alamat logika tidak berurutan, mengizinkan sebuah proses alokasi pada memori fisik yang berakhir tersedia. Memori fisik dibagi ke dalam blok-blok ukuran tetap yang disebut frame. Memori logika juga dibagi ke dalam blok ukuran yang sama yang disebut pack. Setiap alamat dibuktikan oleh CPU dengan membagi ke dalam dua bagian, yaitu pack number dan pack offset. Berikut adalah gambar arsitektur sistem pack. Implementasi sistem pack. Setiap sistem operasi mempunyai metode sendiri untuk menyimpan tabel pack. Beberapa sistem operasi mengalokasikan sebuah tabel pada pack untuk setiap proses. Pointer ke dalam tabel pack sistem dengan nilai register lainnya dari PCB pada dasarnya. Terdapat 3 metode yang berbeda untuk implementasi tabel pack. 1. Tabel pack diimplementasikan sebagai kumpulan dari dedikat atau register. Kedua, tabel pack disimpan dalam main memory dan menggunakan pack tabel base register. Dan yang ketiga, menggunakan perangkat keras cache yang khusus, kecil dan cepat yang disebut Associative Register atau Translation Lock Asset Buffer atau biasa disingkat dengan TLBS. Kemudian mekanisme penggunaan Associative Register adalah sebagai berikut. Associative Register berisi hanya beberapa entry tabel pack. Jika memori logika dibangkitkan oleh CPU, nomor pack berupa sekumpulan Associative Register yang berisi nomor pack dan nomor prime yang berkorespondensis.
Jika nomor PAC ditemukan pada associative register, nomor prime segera disediakan dan digunakan untuk mengakses memori. Sebaiknya jika memori nomor PAC tidak ditemukan pada associative register, acuan memori ke tabel PAC harus dibuat. Jika memori frame tersedia, maka dapat digunakan untuk mengakses ke memori yang tepat. Kemudian ditambahkan nomor PAC dan memori frame ke associative register sehingga akan mudah ditemukan pada acuan berikutnya. Setiap kali tabel PAC baru dipilih atau TLB harus dihapus untuk menjamin eksekusi proses berikutnya tidak menggunakan informasi translasi yang salah. Kemudian proteksi. Pada model PAC, proteksi memori menggunakan bit proteksi yang diasosiasikan untuk setiap frame. Biasanya bit proteksi disimpan pada tabel PAC. Satu bit didefinisikan satu PAC untuk read and write atau read only. Setiap acuan ke memori melalui tabel PAC untuk menemukan nomor frame yang benar. Lalu proteksi yang lebih baik dapat dicapai dengan menambahkan jumlah bit yang digunakan. Berikut adalah gambar valid invalid bit pada tabel PAC. Bisa diperhatikan. Kemudian multi-leaf pagging. Model multi-leaf pagging digunakan pada sistem yang mempunyai ruang alamat logika yang sangat besar, yaitu antara 232 sampai dengan 264. Pada sistem ini, tabel PAC akan menjadi sangat besar. Misalnya untuk sistem dengan ruang alamat logika 32 bit dan ukuran PAC 4 KB, maka tabel PAC berisi 1 juta entry atau 232 sampai dengan 212. Solusinya yaitu dengan melakukan partisi tabel ke beberapa bagian yang terkecil. Untuk sistem dengan ukuran ruang alamat logika 32 bit dapat dipecahkan menggunakan skema one leaf pagging. Pada skema ini, alamat logika dibagi menjadi 20 bit untuk nomor PAC dan 12 bit untuk PAC OFS. Karena tabel PAC juga merupakan PAC, maka nomor PAC lebih jauh akan dipecahkan menjadi 10 bit untuk nomor PAC dalam 10 bit untuk PAC OFS. Maka alamat logika adalah sebagai berikut, yaitu PAC number P110, P210, PAC OFS-nya D12, di mana P1 adalah indeks ke tabel PAC keluar dan P2 adalah displacement dalam PAC pada tabel PAC keluar. Skema pada tabel pada one level pagging dapat dilihat pada gambar 17, sedangkan arsitektur translasi alamat one level PAC adalah untuk sistem 32 bit. Pack. Pada skema pagging dimungkinkan untuk sharing kode umum seperti pada gambar 719. Bentuk ini gambar terutama pada lingkungan time sharing. Satu kopi ke kode read only dibagi ke beberapa proses, misalnya editor text, compiler, dan sistem Windows. Kode yang dibagi harus berada pada lokasi ruang alamat logika yang sama untuk semua proses, kode dan data pribadi atau privat. Untuk setiap proses diletakkan terpisah dari kode dan data pribadi proses lain. PAC untuk kode dan data pribadi dapat diletakkan di sembarang tempat pada ruang alamat logika. Segmentasi. Kerugian utama dari pagging adalah terdapat perbedaan antara pandangan user mengenai memori dan memori fisik aktual. Konsep dasar segmentasi. Konsep segmentasi adalah user atau programmer tidak memikirkan sejumlah rutin program yang dipetakan ke main memori sebagai array liner.
dalam byte, tetapi memori dilihat sebagai kumpulan segmen dengan ukuran berbeda-beda. Tidak perlu berurutan antara segmen tersebut. Segmentasi adalah skema manajemen memori yang memungkinkan user untuk melihat memori tersebut. Ruang alamat logika adalah kumpulan segmen. Setiap segmen mempunyai nama dan panjang. Spesifikasi alamat berupa nama segmen dan office. Dari segmen diberi nomor dan disebut dengan nomor segmen atau segmen number. Segmen dibentuk secara otomatis atau compiler. Arsitektur segmentasi. Alamat logika terdiri dari dua, yaitu bagian nomor segmentasi atau S dan office atau D yang dituliskan dengan nomor segmentasi atau office. Pemetasan alamat logika ke dalam fisik menggunakan tabel segmen. Segmen tabel terdiri dari segmen basis. Segmen limit merupakan panjangan dari segmen. Setiap tabel segmen dapat berupa register atau memori berkecepatan tinggi. Pada program yang berisi sejumlah segmen yang besar, maka harus menyimpan tabel pack di memori. Segmen tabel base register digunakan untuk menyimpan alamat yang menuju ke segmentasi tabel. Segmentasi tabel metric digunakan untuk menyimpan nilai jumlah segmentasi yang digunakan program. Untuk alamat logika, pertama diperiksa apakah segmentasi nomor S legal, kemudian ditambahkan segmentasi nomor K STBR alamat hasil STBR S ke dalam memori dari segmentasi tabel. Proteksi dan sharing. Proteksi bit dapat diletakkan pada tabel segmentasi. Segmen instruksi dapat diproteksi sebagai segmen read only atau execution only. Segmen data pada proteksi sebagai segmen read-write. Pemetaan pada perangkat keras memori akan memeriksa bit proteksi untuk mencegah akses yang ilegal. Segmentasi dengan pegging. Pada segmentasi ini skema pegging segmentasi diilustrasikan menggunakan dua arsitektur berbeda, yaitu multitasking dan Intel 386 OS-2. Pada sistem multitasking, alamat logika dibentuk dari nomor segmen 18 bit dan offset 16 bit dengan ukuran segmen 64K word. Setiap segmen terdiri dari 36 bit. Rata-rata ukuran segmen dapat lebih besar dari fragmentasi eksternal menjadi permasalahan karena membutuhkan banyak ruang memori. Tetapi jika fragmentasi eksternal tidak menjadi permasalahan, waktu pencairan untuk mengalokasikan segmen dapat dibutuhkan waktu yang lama. Solusi yang diadopsi pada multi-touch adalah dengan melakukan packing pada packing pada segmen. Packing menghilangkan fragmentasi eksternal di mana frame kosong dapat digunakan untuk pack yang tepat. Setiap pack terdiri dari 1K word. Segmentasi offset 16 bit dibagi ke dalam nomor pack 6 bit dan pack offset 10 bit. Nomor pack mengindeks ke tabel pack untuk memberikan nomor framer. Nomor framer dikombinasikan dengan pack offset menuju ke alamat fisik. Berikut adalah skema translasi alamat pada multi-touch. Intel 360 386 IBM OS 2 versi 32 bit adalah sistem operasi yang menggunakan arsitektur 30386 dan 30486. Intel 30386 menggunakan segmentasi dengan pegging. Untuk manajemen memori, maksimum umum segmentasi proses adalah 16K. Setiap segmen mekanisme berukuran 4 GB. Ukuran pack adalah 4K GB. Ruang alamat logika dari satu proses dibagi ke dalam dua partisi. Partisi 1 terdiri 8K segmen yang pribadi atau privat. Untuk proses tersebut,
partisi 2 terdiri dari 8 segmen yang digunakan bersama untuk semua proses. Informasi mengenai partisi pertama di mana disimpan dalam lokal descriptor table, sedangkan informasi mengenai partisi kedua diambil ke dalam global deskripsi tabel atau GDT. Setiap entry pada tabel LDT dan GDT terdiri dari 8 bit dengan informasi detail tentang segmen tertentu termasuk lokasi basis dan panjang segmen. Sistem file. File adalah unit penyimpanan logika yang diabstraksi sistem operasi dari perangkat penyimpanan file. File berisi informasi yang disimpan pada penyimpanan sekunder atau seperti magnetic disk, magnetic tape, dan optical disk. Atribut file. Sebuah file mempunyai atribut yang berbeda antara sistem operasi satu dengan yang lain. Sistem secara umum terdiri dari nama, tipe, lokasi, ukuran, proteksi, dan waktu. Operasi pada file. Sebagian tipe data abstrak perlu didefinisikan operasi yang dapat dibentuk oleh file. Terdapat 6 operasi dasar yang disediakan sistem file, yaitu membuat file, menulis file, membaca file, reposisi dalam file, menghapus file, memotong file, open, mencari struktur direktori untuk entry FI dan memindahkan isi entry ke memori, close, memindahkan isi entry FI di memori ke struktur direktori disk. Tipe file. Salah satu pertimbangan penting dalam merancangkan sistem file dan keseluruhan sistem operasi adalah apakah sistem operasi mengenali dan mendukung sistem file. Bila sistem operasi mengenali tipe satu file, maka dapat dilakukan operasi terhadap file dengan cara yang rasional. Teknik yang umum untuk implementasi tipe file adalah memasukkan tipe file sebagai bagian dari nama file, struktur file. Tipe file juga digunakan untuk menunjukkan struktur internal dari file. File tertentu harus konfirmasi ke struktur yang dibutuhkan yang dimengerti oleh sistem operasi. Misalnya, sistem operasi membutuhkan file executable yang mempunyai struktur khusus sehingga dapat menentukan di mana letak memori dan lokasi dari instruksi pertama. Struktur file. Tipe file juga digunakan untuk menunjukkan struktur internal dari file. File tertentu harus konfirmasi ke struktur yang dibutuhkan yang dimengerti oleh sistem operasi. Misalnya, sistem operasi membutuhkan file unreadable yang mempunyai struktur khusus sehingga dapat menentukan di mana letak memori dan lokasi dari instruksi pertama. Struktur file. Internal. Secara internal, sistem disk mempunyai ukuran blok yang ditentukan oleh ukuran sebuah sektor. Semua disk I/O dibentuk dalam unit satu blok physical record yang berukuran sama. Metode akses. File menyimpan informasi bila digunakan. Informasi tersebut harus diakses dan dibaca ke memori. Terdapat beberapa cara mengakses informasi pada file, yaitu akses berurutan atau sequential access, akses langsung atau direct access, atau relative access, dan metode akses lain. Akses berurutan. Akses berurutan merupakan metode akses paling sederhana. Informasi pada file diproses secara berurutan. Satu rekor diakses setelah rekor lain. Akses langsung. File merupakan logika rekor dengan panjang tetap yang memungkinkan program membaca dan menulis rekor dengan cepat tanpa urutan tertentu. Metode akses lain dapat dibangun berpedoman pada metode direct access. Metode tambahan ini biasanya melibatkan
instruksi indeks untuk file. Indeks seperti indeks pada bagian akhir buku berisi pointer ke blok-blok tertentu untuk menentukan masukan dalam file. Pertama dicari indeks dan kemudian menggunakan pointer untuk mengakses file secara langsung dan menentukan masukan yang tepat. Struktur direktori. Direktori adalah kumpulan titik yang berisi informasi tentang semua file. Beberapa sistem mempunyai ratusan file pada disk ratusan gigabyte. Untuk mengukur semua data, menggunakan organisasi yang dilakukan dalam dua bagian. Informasi yang terdapat pada direktori adalah nama, tipe, alamat, panjang saat ini, panjang maksimum, tanggal akses terakhir, tanggal perubahan terakhir, ID pemilik, informasi proteksi. Beberapa operasi yang digunakan pada direktori adalah mencari file, membuat file, menghapus file, mendaftarkan suatu file, menghapus nama file, melintasi sistem file. Direktori satu level. Direktori ini hanya terdiri dari satu direktori untuk setiap user. Pada direktori jenis ini, permasalahan penamaan dan pengelompokan berdasarkan user. Direktori dua level. Direktori ini terdiri dari dua level yang memisahkan direktori untuk setiap user. Setiap file diberi nama path dan mempunyai nama file yang sama untuk user yang berbeda, mempunyai kapasitas pencairan, tetapi belum dilakukan pengelompokan. Kemudian direktori berstruktur pohon. Direktori berstruktur pohon merupakan struktur direktori yang biasanya digunakan. Pohon mempunyai direktori root. Setiap file pada sistem mempunyai nama path yang unik. Kemudian direktori acyclic guard. Struktur tree melarang menggunakan bersama-sama file dan direktori. Pada direktori acyclic guard memungkinkan direktori mempunyai subdirektori dan file yang digunakan bersama-sama. File dan subdirektori yang sama mungkin berada pada dua direktori yang berbeda. File system mounting. Suatu sistem file harus dimount sebelum diakses. File yang tidak di-mount seperti akan dilakukan proses monitoring pada mount point. Proteksi. Informasi yang disimpan dalam sistem komputer harus diproteksi dari kerusakan fisik dan akses yang tidak benar. Reliability biasa dilakukan dengan duplikat kopi dari file. Tipe akses. Mekanisme proteksi dengan tipe akses file terbatas yang dapat dibuat. Akses diperoleh atau tidak tergantung beberapa faktor. Satu di antara permintaan tipe akses beberapa operasi yang disediakan, yaitu membaca dari file, menulis ke file, menjalankan file, menambah isi file, menghapus file, melihat nama dan atribut file. Akses list di grup. Pendekatan permasalahan proteksi yang sering digunakan adalah dengan membuat akses secara dependen pada indikasi user. Skema umum untuk implementasi akses identity dependent dengan menghubungkan masing-masing file dan direktori dengan sebuah akses list yang menentukan nama user dengan tipe akses yang diizinkan untuk setiap user.